Tribun News Today. Halo Tribuners, Delta Gonzales akan menemani Anda dengan berita-berita terkini dalam Tribun News Today. Untuk berita pertama kita awali dari nasional. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 diberlakukan kembali hingga 2 Agustus 2021. Perpanjangan kali ini, pemerintah memberikan sedikit kelonggaran. Satu di antara kelonggaran itu adalah mengizinkan warga untuk bisa makan di warung atau restoran. Di samping harus dengan protokol kesehatan yang ketat, waktu makan hanya dibatasi maksimal selama 20 menit. Aturan ini memang memancing tanggapan dari banyak lapisan masyarakat, tak terkecuali para politisi. Ketua Koordinator Warteg Nusantara atau Kowantara, Mukroni menyebutkan, kebijakan makan dalam waktu 20 menit ini hanya akan menambah masalah di lapak pedagang. Menurutnya, sebagai pedagang harus merasa aman dan nyaman saat menyajikan makanan untuk pelanggannya. Daripada membatasi waktu makan, kata Mukroni, lebih baik pemerintah sekalian menegaskan larangan tidak makan di tempat. Sementara itu, komentar terkait waktu makan ini juga datang dari kalangan politisi Partai Amanat Nasional atau PAN. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyambut aturan tersebut. Namun menurutnya aturan itu akan sulit diawasi. Rumah sakit dan tenaga medis Malaysia kini telah kewalahan menghadapi pasien COVID-19 karena menipisnya stok tempat tidur, ventilator, dan oksigen. Negara itu kini telah melewati angka 1 juta kasus pada hari Minggu kemarin dengan rekor tercatat 17.045 kasus infeksi baru, meskipun sistem penguncian atau lockdown telah diberlakukan sejak Juni lalu. Ribuan dokter kontrak di negara itu pun melakukan pemogokan pada hari Senin. Seorang dokter bernama Muhammad yang ikut melakukan aksi protes di Kuala Lumpur mengatakan nyaris 150 tenaga medis telah menyerah terhadap pandemi ini. 150 nakes itu memilih untuk mengundurkan diri. Para dokter ini menginginkan penempatan permanen serta gaji dan tunjangan yang lebih baik. Perlu diketahui Tribuners, kampanye vaksinasi Malaysia memang telah melampaui banyak negara tetangganya. Namun hanya sekitar 16,9% dari 32 juta penduduknya yang telah diinokulasi sepenuhnya. Kasus narkoba yang menjerat Jennifer Gill memasuki babak baru. Sebelumnya diketahui berdasarkan hasil tes rambut, Jennifer Gill dinyatakan positif sabu. Istri aktor Ajun Perwira itu dituntut 6 bulan penjara oleh jaksa penuntut umum. Kendati demikian, pihak kuasa hukum tetap memperjuangkan agar Jennifer direhab. Sang kuasa hukum Sahala Siahaan menjelaskan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Hal ini bertujuan agar si pecandu bisa bersih dan bangkit dari ketergantungannya. Sahala lantas membeberkan kondisi Jennifer yang sebelumnya sempat rehab namun kembali dipindah ke rutan. Dikabarkannya Jennifer cukup stres menghadapi semua ini, terlebih saat tahu kabar suaminya, Ajun Perwira, dan anaknya terinfeksi COVID-19. John Terry mundur dari posisinya sebagai asisten pelatih Aston Villa. Selama ini, John Terry telah mendampingi sang pelatih yaitu Dean Smith. Mundurnya Terry ini ternyata ada alasan khusus di baliknya. Terry awalnya mempunyai rencana ingin meluangkan waktu bersama keluarganya setelah meninggalkan Aston Villa. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan jika dirinya akan kembali bekerja. Jika ada klub yang menginginkannya, John Terry kemungkinan akan langsung menerima tawaran itu. Terry merupakan pemain belakang yang tangguh saat membela timnas Inggris dan pernah bergabung di klub Birmingham sebelum bergabung ke Aston Villa. John Terry yang kini telah berusia 40 tahun adalah mantan kapten klub Chelsea dan timnas Inggris dan lalu bergabung di Aston Villa pada musim 2017-2018. Demikian berita terkini dari saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.